Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Oh ya, semangat cuma satu orang nih. Semuanya nggak ada yang jawab. Oke, apa kabar hari ini? Bahagia, Sehat, kaya raya, dan berguna. Aduh, kurang kompak. Ulang. Oke, 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Kakak Alfi semangat sekali ya. Iya, kok cuma 18 ya? Iya ya. Yang lain mana? Yang lain gimana ini ya? Coba di grupnya dibilangin teman-temannya buat join Zoom biar lebih seru lagi. Kok gak ada suara ya, Bu? Enggak. Bahasa SM mungkin grupnya diinformasikan bahasanya ada Zoom biar segera dimulai. Absen dulu aja ya, dari itu kemana ini? Bisa disebutkan satu-satu. Teman-teman udah masuk semua ya, mulai aku udah masuk di Zoom ini. Oke, pertama mungkin aku bawa materi kita dari BWI dulu ya, karena pusat masih ada kontes sama Ibu AM-nya. Oke, untuk pemateri BWI apakah sudah siap? Mbak Vivin ya, Mbak Vivin dengan materi 7 jurus banjir order. Apakah sudah siap? Iya Mbak, sudah. Oke, saya share screen ya. Saya mulai, Bu.
Ya, boleh dimulai. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak-mbak? Bahagia. Sehat, kaya raya, dan berguna. Oke, terima kasih. Maaf sebelumnya ya Mbak-mbak, aku lagi pilek batuk, jadi mungkin pas Zoom ada suara-suara yang tidak enak. Jadi yang pertama, aku akan jelasin 7 jurus banjir order. Next, Mbak. Untuk poin yang ke-1, itu stok toko lengkap. Nah, pastikan stok itu harus lengkap. Dipastikan juga punya perencanaan barang yang mau dipromo itu apa. Misal, Inet mau promo apa, ACC mau promo apa, barang unik mau promo apa, prokes mau promo apa. Nah, kalau jika sudah ada perencanaan nih untuk barang-barang yang mau promo, udah siap mau dipromosikan, itu lanjut ke poin kedua. Next, Mbak. Nah, poin kedua itu yaitu tahu. Tahu itu apa sih? Tahu itu bagaimana caranya kita ini kasih tahu ke customer dengan cara itu promosi offline, ada promosi online, ada papan promo. Untuk yang promosi offline dulu ya, tak jelasin. Promosi offline itu ada sebar woro-woro, sebar undangan, kayak yang berbentuk itu misal brosur Mbak, kayak Mbaknya kan pasti di setiap toko masing-masing ada sebuah brosur nih. Nah, brosur itu bentuknya isinya kayak diskon, produk bestseller, promo menarik, kupon voucher yang bisa kita gunting atau kita tukarkan ke counter kita, kayak gitu. Untuk promo online, itu ada Blast WA atau BCWA. Untuk BCWA sendiri, itu isinya sapaan. Misal, kasih salam terlebih dahulu. Terus materi promo kalian, kayak fokus produk yang kalian bikin perencanaan. Dan juga ada benefit, kayak beli apa, gratis apa. Untuk BCWA ini, jangan lupa dikasih keterangan info khusus. Misal nih, tukarkan BC ini promo berlaku sampai dengan kapan, kayak gitu. Bisa juga kayak misal customer datang ke counter kita nih, kayak melihatkan kalau customer itu sudah memfollow Instagram kami, itu juga bisa, Mbak. Untuk yang terakhir itu papan promo. Papan promo itu kan pasti setiap counter ada papan promo. Dan papan promo itu juga harus menarik, Mbak, kayak kuota besar dan dengan harga yang murah. Jadi kan pasti customer itu kan tertarik, terus tanya, ya kan? Kalau sudah tanya, langsung poin ketiga. Next, Mbak. Untuk poin ketiga ada 3P display hot promo. Nah, untuk poin ketiga ini pasti kan customer udah datang. Dan kita tuh pastikan password dan pelayanan kita itu jalan dengan ramah dan edukasi pasti ke customer. Untuk ada hot promo, itu ada kriteria barang. Yang pertama itu best seller, yang kedua itu barang murah. Barang murah ini harus jelas terpampang supaya saat customer melihat itu langsung membeli kayak gitu. Dan pastikan displayan barang tebus murah itu terlihat dan jelas. Jadi pas customer melakukan transaksi, kita tuh nggak perlu menawarkan lagi ke customer kayak gitu. Contohnya kayak di kasir-kasir Indomaret, kasir-kasir toko kecantikan. Nah, pasti kan ada tuh perintil-perintilan barang tebus murah sudah ada di depan mata kita itu kan, Mbak. Jadi pasti customer itu akan berpikir, oh ini barang-barang promo, barang-barang yang harga murah, kayak gitu. Next, Mbak. Kalau customer udah datang kan pasti customer beli. Untuk poin yang keempat, beli itu ada dengan membawa brosur, tawarkan hot promo produk bestseller di toko. Nah, ketika ada customer udah beli, membawa brosur atau blast WA itu, orangnya tanya, customer wajib mendapatkan promo tebus murah. Contohnya, selamat Pak, Ibu, karena sudah membeli produk promo kita, Bapak, Ibu wajib mendapatkan tebus murah dengan transaksi pertama kali. Nah, kalau udah customer beli, langsung lanjut poin kelima. Next, Mbak.
poin kelima yaitu beli lagi. Ada produk tebus murah yang labanya banyak atau stok banjir. Nah, kita tawarkan nih produk hot-hot promo kita yang labanya banyak atau yang mau kita habiskan stoknya. Misal laba banyak itu ada SL, ada Tri, ada Telkomsel, ya itu kan labanya banyak Mbak. Jadi Mbaknya fokus promo itu dulu. Terus kalau untuk stok-stok banjir, kalau di Banyuwangi kan kita penghabisan barang non postel nih. Jadi bisa dibuat promo juga. Kalau udah beli lagi customer langsung lanjut poin ke-6. Next Mbak. Untuk poin ke-6 yaitu beli lebih. Menawarkan produk lain lagi untuk mencapai 150.000 gratis tempered glass hidrogel. Jadi kasih iming-iming ke customer. Kayak contohnya Bapak, Ibu pembeliannya lagi, pembeliannya dikit lagi kurang 150.000 Pak. Di kami ada program setiap pembelian 150.000 bisa mendapatkan tempered glass hidrogel anti jamur kayak gitu. Jadi bapaknya atau ibunya nggak mau nambah aksesoris lagi atau internet lagi atau prokes atau tisu kayak gitu. Nah, kalau udah customer mau nih, udah mendapatkan tebus murah, juga udah mendapatkan tempered glass tadi, langsung lanjut poin ke-7. Next, Mbak. Poin ke-7 yaitu mereferensikan. Kasih bonus, testimoni, tag teman, post ke 5 teman. Di sini kan pasti ada kasih bonusnya kan, tergantung di area masing-masing. Kalau mau dapat bonusnya, jadi customer itu harus tag teman atau repost ke 5 temannya, kayak dapat gratis botol, tisu, prokes, pokoknya intinya yang gratisan itu tadi bisa berkesan untuk customer kita agar bisa beli lagi dan kembali ke counter kita, kayak gitu. Jadi evaluasinya itu, jika sudah paham tentang 7 jurus banjir order tadi, harusnya semua toko jalan kan? Pasti jalan. Dan kalau nggak jalan itu kendalanya apa? Efek apa kalau nggak jalan? Kayak gitu. Kalau jalan pun efeknya pasti kan efeknya ke omset semakin besar, kayak gitu kan. Kalau mau jalan 7 jurus banjir order itu, jadi kita harus meningkatkan sebar brosur, update status, blast WA, atau juga tingkatkan penawaran hot-hot promo. Nah, sudah Mbak, terima kasih. Wah, keren sih ya materinya, pengisinya juga keren. Paham, kena, enak didengar. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Yang ingin bertanya ataupun belum paham, silakan bertanya. Mungkin ada pertanyaan Mbak-Mbak atau masukan ke aku tentang 7 jurus banjir order tadi yang aku jelaskan. Tidak ada pertanyaan, mungkin Mbak Vivin tanya, tunjuk salah satu temannya untuk beri pertanyaan, untuk menjawab. Gimana Mbak? Tidak ada pertanyaan, mungkin kalian mau tunjuk salah satu temannya, atau Oh, dari area lain, untuk beri pertanyaan. Iya, silakan. Aku nunjuk Mbak Desi Evi. Mbak Desi Evi. Sebentar Kak, masih ada customer. Oh, oke Mbak. Boleh tak lempar ke lain, tak Mbak? Oke, silakan. Oke, Mbak Dita boleh? Ya, Mbak Dita. Ya, tanya. Itu Mbak, gimana caranya biar tiap toko ini konsisten kayak gitu Mbak, kayak 7 jurus ini biar selalu jalan terus kayak gitu biar nggak gimana ya, kayak konsisten nggak lupa gitu. Kadang kan kalau udah customer
banyak kan kita mungkin ada yang kayak keteteran kayak gitu kan, bisa jadi kayak lupa nawarin kayak gitu Mbak, maksudnya biar Oh, harus konsisten gitu ya, Mbak ya, pertanyaannya ya. ya Mbak ya konsisten gitu. Ya, jadi kalau biar konsisten gitu, kan aku udah jelasin ya Mbak di terakhir. Kayak semisal Mbaknya di tokonya harus jalan kan 7 jurus banjir order itu, yang pertama harus sebar brosur. Jadi kan di Banyuwangi sendiri kan ada jadwalnya kan, misal Congking 1 hari ini, Kalilo hari ini, kayak gitu. Jadi itu jangan lupa sebar brosur Mbak, dan juga jangan lupa blast WA juga, kayak gitu. Semisal Mbaknya lupa kayak gitu ada customer. Kan kalau 7 jurus banjir order ini kan customer harus membawa brosur atau undangan atau blast WA kayak gitu Mbak. Itu baru bisa mendapatkan 7 jurus kayak gitu. Tapi kalau customernya nggak membawa itu, kita nggak bisa kasih 7 jurus kayak gitu Mbak. Atau semisal customer nge-follow Instagram kita, itu juga bisa. Paham Mbak? Paham Mbak. Oke, terima kasih. Mana mungkin ada pertanyaan lagi. Waktunya masih panjang ini buat bertanya. Mungkin ada yang belum paham, masih kejanggal materi ini. Mbak Maria baru nih yang bertanya, ayo silakan bertanya, ayo. Mas Reni nggak tanya kan Mbak Ben? Nggak ada pertanyaan kan? Mungkin mau menunjuk sahabat kemana? Mbak, mau tanya. Ya, Ya, silakan. Mbak. Gini Mbak, mau tanya. 7 jurus banjir order itu apa udah jalan di tokonya sampean? Terus di SPG-nya itu udah bisa ngejalanin apa enggak? Terus di toko sampean itu omsetnya itu ngefek apa enggak, Mbak? Untuk tokoku ya Mbak, yang aku pegang di Kalilo, alhamdulillah jalan Mbak. Terus kalau untuk omset ya, omset juga alhamdulillah naik. Kan kalau tebus murah itu kan customer jadi bisa lebih banyak beli kayak gitu Mbak. Kalau untuk SPG ku juga alhamdulillah juga menjalankan.
Oh iya, wis Mbak, makasih. Sama-sama. Gimana yang lain? Mungkin ada masukan atau pertanyaan buat Mbak Vivin dari materi 7 jurus banjir order ini? Ada yang ditanya lagi, Mbak? Ya, mungkin ada pertanyaan. Mbak mau tanya, Oh iya, Mbak. Apa? eh boleh dijelaskan lagi tak yang poin kedua tadi? Poin kedua ya, Mbak. Iya. Poin kedua yaitu tahu, Mbak. Kalau tahu itu nggak paham, tahu ini gini, Mbak. Kayak bagaimana caranya kita ini tuh kasih tahu ke customer dengan cara promo online, promo offline, sama papan promo. Aku tak jelasin promo offline dulu ya. Kalau untuk promo offline tadi itu ada sebar woro-woro, sebar undangan, kayak yang berbentuk itu brosur. Misal kayak mbaknya itu sebar brosur kan di tokonya. Nah, kalau untuk brosurnya sendiri, itu isinya kayak diskon, produk bestseller, promo menarik, kupon voucher, yang bisa kita gunting atau bisa kita tukarkan ke counter, kayak gitu Mbak. Kalau untuk promo online, itu ada Blast WA atau BCWA. Untuk BCWA itu sendiri, itu isinya kayak misal sapaan Mbak kasih salam terlebih dahulu, kayak Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, kayak gitu. Terus materi promo kalian itu apa? Untuk fokus produk kalian itu yang bikin perencanaan. Dan juga ada benefitnya, kayak beli apa, gratis apa, kayak gitu. Untuk Blast WA ini, itu jangan lupa dikasih keterangan info khusus. Misal, tukarkan Blast WA ini atau BCWA ini. Berlaku sampai dengan kapan. Bisa juga misalnya mbaknya temennya punya sosial media nih kayak Instagram untuk memfollow Instagram kita. Terus datang ke counter, ditunjukin Mbak aku udah nge-follow. Kayak gitu itu juga bisa Mbak. Kayak papan promo, pasti kan di konternya mbaknya kan ada papan promo kan. Nah, papan promo itu ada yang kuota besar, pokoknya harga murah. Pokoknya yang menarik customer gitu mbak, jadi agar customer itu datang ke counter kita. Paham tak mbak? Oh ya Mbak, makasih. Sama-sama. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Jika memang tidak ada pertanyaan, Mbak Vivin bisa menutup presentasinya untuk hari ini. Oke Mbak, terima kasih atas waktunya. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi ataupun pengisi materi berikutnya ada di pusat ya. Gimana? Tim pusat siap? Pengisinya dengan Mbak Evi. Ya, benar. Benar, Mbak. Oke, anaknya sudah ada ya Mbak Rohna ya? Sudah ada. Oke, dengan materi strategi menaikkan omset. Bisa disapa dulu teman-temannya, Mbak Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Pusada 1 Permil Area Pusat ingin menjelaskan materi strategi menaikkan omset. Untuk poin yang pertama,
Mbak. Belum keluar kah? Screenku? Kenapa Mbak Evi? Jaringanku agak lemot jaringanku. PowerPoint-nya Coba sudah ini aja pakai HP ini arek-arek apa lek gak gitu pakai HP toko. Mbak. Suaraku hilang-hilang. Halo, Mbak E. Tak ulangi lagi ya. Iya, diulang aja. Di sini saya akan menjelaskan materi strategi menaikkan omset. Nah, untuk poin yang pertama adalah password. Menyambut customer dengan password. Contohnya, mari silakan temper gelas di brojolnya cuma 25.000, untuk harga normalnya 50.000, kayak gitu. Itu buat story. Untuk internetnya bisa menggunakan, mari silakan Telkomselnya 35.000, kayak gitu, Mbak. Next. Untuk poin yang kedua adalah produk lengkap. Produk yang kita jual harus lengkap. Contohnya seperti internet, aksesoris, temper gelas, case, soket, dan produk unik. Terus poin yang kedua ada produk bestseller tidak boleh kosong. Contohnya produk yang harus seperti kayak produk baru, terus kayak pokoknya intinya produk yang harus di toko kalian itu tidak boleh kosong. Request produk sesuai kebutuhan customer ke tim produk, aksesoris ataupun tim produk internet. Contohnya, kompetitor kita yang jual apa, terus kompetitor kita itu yang kompetitor kita itu jual produk bestseller, tapi kita tidak punya. Jadi kita bisa pengajuan untuk pulaan produk tersebut. Next. Meningkatkan pelayanan dan penawaran, melayani customer dengan senyum, ramah, paham kebutuhan customer. Contohnya senyum dan ramah, kita tidak boleh judes menyambut customer. Terus paham dengan kebutuhan customer itu, contohnya seperti bapaknya itu masih bingung, customer-nya itu masih bingung mau beli paketan apa atau aksesoris apa. Kita harus mengarahkan produk yang sesuai dengan kebutuhan customer. Contohnya bapaknya suka YouTube-an, ya udah kita arahin paketan yang ada unlimited YouTube-nya kayak gitu. Next. Poin yang keempat, display wajib full dan menarik. Pastikan tidak ada gudangan ACC, display etalase tidak boleh ada yang kosong. SPG peka terhadap pendisplean kebersihan, kerapian, memenuhi stok etalase. Jadi tidak ada gudangan. Terus display etalase tidak boleh ada yang kosong. Misal ada yang kosong, display ACC ataupun INET, kita bisa cabang dengan produk yang ada. Terus SPG peka terhadap kebersihan itu, jadi kayak displaynya itu harus bersih. Terus kaca etalasenya tidak boleh kotor. Terus kayak penyusunan asiknya tidak boleh tertipu. Next. SPG wajib paham produk. Bisa menjelaskan kualitas produk yang kita jual ke customer, meyakinkan customer kalau produk yang dijual memang bagus. Jadi misal
customer-nya beli aksesoris, kita yakinkan saja dengan cara dicoba di toko dulu, ditunggu kecepatannya gimana, nambah apa tidak, kayak gitu. Terus untuk SPG yang belum paham produk, bisa lihat pelatihan YouTube. Kalau untuk aksesoris, bisa lihat di YouTube-nya Suci Barang Official. Kalau untuk internet, bisa lihat Pulsa 21 Community. Toko ada TV, pelatihan pastikan jalan sambil belajar. Kayak gitu. Next. Nah, pengalian produk dan upselling. Pengalian produk yang lebih mahal untuk menunjang omset. Nah, contohnya, misal bapaknya itu kayak beli tri. Nah, untuk tri kan 3 giga harganya 33.000. Nah, kita alihkan tuh ke yang 6 giga. Gak sekalian yang 6 giga, Pak. Cuma nambah 7.000, bapaknya udah dapat 6 giga. Ke taman swastanya 2 giga. Kalian yang ini aja loh, Pak, lebih murah kayak gitu. Pengalian produk yang kosong ke produk lain, menjelaskan kualitas juga dan pastikan customer beli. Jadi misal bapaknya biasanya langganan yang produk udah discontinue, tinggal kita alihkan ke produk yang ada. Contohnya ini loh Pak, yang terbaru dari produk ini kayak gitu. Dan jelaskan juga spek produk tersebut. Memastikan customer mau beli lebih, menawarkan kebutuhan lainnya. Jadi misal customer sudah beli, sudah fix beli yang ini, kita tawarkan tuh produk yang kita jual seperti Prokes, elektrik, atau temper gelasnya, atau ABC kayak gitu. Next. Poin yang ketujuh, promo online dan offline. Untuk online, update promo melalui akun sosmed, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Terus merefleksikan ke customer untuk followers agar bisa mengetahui promo-promo terupdate. Jadi kita itu kayak harus nge-share biar customer itu tahu. Kayak customer itu suruh follow di IG toko atau IG-nya atau minta nomor WA-nya kayak gitu. Buat kayak lebih ininya kayak buku pelanggan itu Mbak harus jalan kayak gitu biar tahu nomor WA-nya customer. Terus untuk offline-nya bukan brosur, door to door, atau buka lapak ke kampung-kampung. Next. Supply gratisan untuk customer. Minimal pembelian 200.000, ada gratis temper gelas hidrogel harga 50.000 kayak gitu. Jadi misal orangnya sudah beli ya, nominal 180, tinggal arahin aja, gak sekalian nambah ini loh Bu, harganya 20.000, nanti ibunya dapat gratis temper gelas hidrogel kayak gitu. Terus pembelian SL 29 juta free tes busuk. Bapaknya kalau beli yang ini nggak dapat tes busuk, kalau beli yang 29 giga ini sudah unlimited TikTok sama YouTube, bapaknya juga dapat gratis tes busuk kayak gitu. Next. Buat target per sheet untuk SPG, sheet A 1 juta, sheet B 1,5 juta. Dan poin yang terakhir adalah papan promo murah dan bestseller. Jadi papan promo kita itu harus yang menarik dan yang bestseller, yang kiranya customer itu lihat dari papan promo, oh ini loh di toko ini loh murah, oh ini loh di toko ini ada kayak gitu. Ya. Yang penjelasan dari saya tentang strategi menaikkan omset, mungkin ada yang kurang jelas atau yang kurang paham bisa ditanyakan langsung. Oke, mungkin ada pertanyaan dari materi kali ini. Silakan bertanya.
Gimana? Mungkin ada pertanyaan dari strategi menaikkan omset ini. Jika tidak ada, mungkin Mbak Evi bisa bertanya ataupun tunjuk salah satu temannya untuk diberi pertanyaan ataupun untuk menjelaskan ulang. Ya Mbak, saya mau bertanya dan mau nunjuk Mbak Feni Sabila. Nah, untuk pertanyaannya gini ya, Mbak, coba sampean ini, Mbak Feni. Mbak Feni, suaranya. Mbak Feni saya tabu. Jadi saya tahu Feni siapa? Feni Sabila. Mbak Feni. Iya dalam Bu. Gimana Bu, suara saya tadi kurang jelas Bu. Jadi gini, pertanyaannya, kan strategi menaikkan omset, termasuk pelayanan, juga termasuk strategi menaikkan omset. Nah, ketika ada customer komplain tempered glass hidrogel. Nah, kita kan menjelaskannya dek customer keunggulan produk kita kan. Jadi tempered glass hidrogel rentan pecah. Nah, buktinya customer itu komplain HP-nya itu pecah meskipun udah pasang tempered glass hidrogel. Bagaimana cara Anda menanggapi komplainan tersebut? Oh, cara menanggapi komplainan ya Bu. Itu Bu, dijelaskan baik-baik ke customer-nya. Ini benar, hidrogelnya emang anti pecah. Nah, anti pecahnya itu dalam nilai seperti kayak gini Bu, kalau tempered glass biasa kan dari kaca, kalau misal di saku mengenai benda tajam dikit kan dia mudah cuil atau pecah. Nah, kalau hidrogel ini meskipun kegeser benda tajam, dia masih aman, bisa kegores sama tangan pun juga masih aman. Nah, kalau misal HP-nya itu jatuhnya dalam ketinggian yang nggak terlalu tinggi itu masih bisa melindungi layarnya. Kalau tempered glass biasa kan jatuh dari ketinggian dikit, benar yang pecah itu tempered glass-nya. Terus yang layar dalamnya nggak pecah. Nah, tapi kalau semisal kejadian customer-nya itu HP-nya itu jatuhnya mungkin karena dilempar anaknya atau dipukul-pukulin. Nah, itu nggak bisa jadi jaminan anti pecah, Bu. Hidrogelnya ini anti pecahnya dalam artian itu tadi Bu, masih bisa melindungi kalau semisal kena benda tajam atau jatuh di ketinggian yang nggak terlalu tinggi. Dan kelebihannya itu tadi bahannya juga elastis, empuk seperti bawaan dari HP. Kalau tempered glass kaca kan dia itu Bu, keras. Pokoknya dijelasin baik-baik Bu. Di sosialisasi ke customer-nya biar gak marah-marah komplain gitu. Saya udah pernah kayak gitu dilakuin gitu orangnya mau. Ya, misal customer-nya kan udah kayak pasang bolak-balik, tapi tetap aja tuh kayak tempered glass hidrogelnya ini kemungkinan mungkin bahannya yang tipis atau gimana kayak gitu. Nah, jatuhnya itu katanya dalam keadaan yang standar kayak gitu. Tapi kok bisa pecah, apalagi HP. Misalnya komplainnya itu HP-nya iPhone kayak gitu. Jadi kayak customer-nya itu menunjukkan muka kecewa. Nah, supaya Anda itu kayak meyakinkan customer supaya tidak hilang dari langganan toko kita, itu gimana kayak gitu.
Bu, aku di telepon, Bu. Aku boleh angkat telepon nggak, Bu? Ini aku screenshot. Kenapa, Mbak? Aku ada telepon, Bu. Aku boleh angkat bentar nggak, Bu? Oh iya, ya, mari. Silakan. Mungkin Mbaknya mau tunjuk yang lain untuk diberi pertanyaan lagi. Mungkin Mbaknya ingin bertanya. Ada yang mau bisa bantu jawab dengan pertanyaan tadi, Mbak? Oke, dengan pertanyaan yang sama ya, mungkin yang lain bisa bantu menjawab untuk melengkapi jawaban dari Mbak Feni tadi. Gimana Mbak? Ada yang bisa bantu jawab, Mbak? Mungkin nanti bisa mengulang pertanyaannya kembali biar Mbaknya yang lain bisa mendengarnya. Jadi gini, kan setelah menjelaskan kayak gitu, menjelaskan kelebihan dan keanehannya hidrogel, supaya kan anggap aja customer udah kecewa tuh karena tidak pecah layar HP-nya. Supaya kita tetap meyakinkan customer itu dan tidak kecewa lagi beli di produk kami. Cara apa yang harus kalian lakukan supaya customer itu tetap yakin nggak gitu? Misal produk hidrogel ini benar-benar bagus dan buktinya kan layar HP-nya customer-nya kan pecah kayak gitu. Gimana caranya, Mbak? Oke, Mbak, mungkin ada yang mau menjawab ataupun ada saran solusi lah dari pertanyaan Mbak Evi tadi bisa diutarakan. Tidak ada yang salah ya di sini ya. Jadi semua jawaban ditampung, semua jawaban benar. Jadi mungkin salah satu ada yang mau ingin menjawab melengkapi jawaban atau pertanyaan yang baru disampaikan oleh Mbak Evi tadi. Telepon ada. Ya. Adanya yang buat 2 minggu sama 1 bulan. 2 minggunya 20. Yang 1 minggu 1 bulan 30. Akhirnya itu tak ulang kan. 25 1 bulan. 25 nggak ya 1 bulan? Iya. Iya. Oh 30. Oh iya, 2 minggu 20. Cuma ada 2 minggu. Sama 1 bulan. 2 minggunya 20. Mending yang 1 bulan buat 30.000. Bisa sepuasnya sama Nelson. Pakai kayak gitu.
Anak tahu sekali kita mau kalau sini tak jauh ya. 087 ini 085 70 700 ya 700. Ya 700. Oh, apa berarti ngono lah. Kan ada lilin aku tuh. Tapi oke ngono. Aku males aja nih. Gimana? Mungkin ada yang bisa menjawab. Mbak Evi tunjuk aja ya untuk menjawabnya ya. Dan setelah next materi berikutnya. Lalu Mbak Evi bisa tunjuk salah satu temannya aja untuk menjawab pertanyaannya. Kenapa, Mbak? Tunjuk salah satu temannya aja buat menjawab pertanyaannya biar cepat waktunya. Oke, siap. Mbak ini aja, Mbak siapa ya? Mbak Lusa 21 Bangun Sari bisa minta tolong bantu jawab kok. Iya. Mbak Bangun Sari. Mbak Bangun Sari bisa minta bantu jawab. Nanti anak nanti aku mau gunakan baterai. Mungkin mbaknya nggak ada di sini mbak. Mungkin cuma menurut mama aja. Diganti aja orangnya. Yang lain yang mau menjawab. Coba Mbak Lia. Ayo, Mbak Lia bisa menjawab. Mbak Lia. Apa nih kok? Berarti lagi. Bagaimana lampu dari sini, nak? Jadi boleh. Oke, Mbak Lia. Mbak Lia atau Mbak Kamelia Malik bisa bantu jawab nggak? Kak nyaut deh, Mbak. Ya ada mbak, ditutup aja mbak presentasi kali ini. Pertanyaannya dibantu jawab untuk waktu yang akan datang. Sebentar mbaknya mau presentasi lagi. Oke, bisa ditutup mbak. Mbak Evi, dengar suara saya? Iya, bisa ditutup aja ya? Kenapa ditutup? Ya, boleh ditutup presentasinya.
Sekian menjelaskan dari saya tentang strategi menaikkan omset. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini Oke, untuk presentasi berikutnya materi kita atas nama Mbak Reni dari Barat. Mbak Reni, mana suaranya? Iya, Bu. Oke, siap dengan materinya ya, purpose of life, benar? Iya, benar. Ya. Oke, sebentar saya screen dulu ya. Sudah muncul secara screen-nya? Mbak Reni, sudah muncul? Bikin chat. Halo Mbak Reni. Bisa dimulai sekarang, Bu. Oke, bisa dimulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendia dari Nusa 21 Barat akan menjelaskan tentang purpose of life. Purpose of life yaitu next. Next. Purpose of life sering disebut dengan tujuan hidup, yaitu sukses dunia akhirat atau target hidup. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tujuan hidup. Yang pertama, memahami hal yang diinginkan. Yang kedua, memahami hal yang membuat gelisah. Yang ketiga, menentukan hal yang membuat bahagia. Next. Contoh tujuan hidup. Yang pertama yaitu sukses dunia akhirat, tinggikan derajat orang tua, kaya raya, berguna bagi sesama, punya mobil, punya rumah, beli mobil, buka usaha. Next. Proses untuk mencapai tujuan hidup. Yang pertama yaitu belajar. Kedua, mengikuti pelatihan seperti Zoom dan banyak wawasan lain. Yang ketiga, belajar hal baru. Yang keempat, introspeksi diri. Next. Ada 5 support system. Yang pertama yaitu ada family support, seperti keluarga adalah yang utama dan penting. Kedua, spiritual, yaitu sedekah, ibadah, tentang keagamaan. Yang ketiga, pelatihan yang memimpin materi pada saat seminar atau Zoom. Keempat, mentor, bertanggung jawab atas materi yang disampaikan. Jadi atasan SOA. Tim, kerjasama banyak orang. Next. Cara membuka pintu rezeki. Next. Yang pertama, salat 5 waktu. On time, salat kita jadikan menjadi kebutuhan. Next.
Bertakwa kepada Allah. Next. Tawakal, berserah diri. Next. Salat tahajud dan tilawah, mengaji. Next. Salat duha. Next. Zikir dan istighfar. Next. Doa dan restu orang tua. Next. Silaturahmi. Next, bersedekah. Bermanfaat untuk orang lain. Next. Bangun pagi. Kalau bisa habis salat subuh itu jangan langsung tidur, tapi melakukan aktivitas lain. Next. Berdagang. Next. Menikah. Next. Kunci sukses dengan cara meningkatkan kapasitas diri. Itu mempunyai rumus, yaitu P kali L kali T. P itu panjangkan ilmu, L lebarkan amal, T tinggikan iman. Next. Empat pilar sukses, yaitu adab atau tindakan, perilaku, akhlak. Yang pertama adab kepada Allah, orang tua, suami, dan lain-lain. Yang kedua adab di tempat, yaitu rumah, kantor, dan lain-lain. Yang ketiga adab melakukan, memasak, makan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu adab berbuat, bertemu, bertetangga, dan lain-lain. Lima indikator orang sukses. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, doa yang melantuk. Yang kedua, air mata yang menetes, suka duka perjuangan. Yang ketiga, darah yang mengalir, pengorbanan. Keempat, pengorbanan orang tercinta. Kelima, tujuan yang ingin dicapai. Next. Cara menemukan purpose of life, yaitu seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengizinkannya mencapai apapun yang saya inginkan, apa yang saya putuskan untuk mencapai dalam hidup saya, apa yang saya inginkan lakukan, apa yang ingin saya miliki, saya ingin menjadi apa, bagaimana saya menjalani hidup saya, lingkungan seperti apa yang saya inginkan, orang yang seperti apa yang saya inginkan ada di sekeliling, keadaan ideal seperti apa yang saya inginkan. Baik, dari presentasi tadi saya, apa ada pertanyaan? Ya, mungkin ada pertanyaan dari presentasi kali ini. Mungkin Mbak Reni mau menunjuk salah satu temannya. Mbak mau tanya.
Iya, mau tanya apa? Hal apa yang harus diperhatikan dalam tujuan hidup kita? Hal apa yang harus diperhatikan dalam tujuan hidup kita, yaitu yang pertama itu memahami hal yang diinginkan. Jadi kita itu merenungkan apa yang sebenarnya diinginkan dengan mengambil waktu untuk merenungkan. Yang kedua itu memahami hal apa yang membuat gelisah dalam hidup. Jadi itu apa yang membuatmu gelisah, seperti kondisi kesehatan yang buruk, lingkungan tempat tinggal yang tidak nyaman, atau pekerjaan. Yang kedua, menentukan hal yang membuat bahagia. Tentukan hal-hal yang bisa membuat Anda bahagia. Bisa jadi mempunyai banyak uang, punya banyak teman, bersedekah, atau bersama keluarga dapat membuat bahagia. Apa bisa dipahami, Mbak? Iya, Mbak, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Apa ada pertanyaan lain? Apa saya boleh bertanya, Bu? Saya memberi pertanyaan. Ya, boleh memberi pertanyaan. Silakan. Kiki. Mbak Kiki, apa dengar suara saya? Mbak Kiki? Mbak Kiki bisa bantu menjawab. Jika nggak mau menjawab, bisa dilempar ke teman yang lain, Mbak Reni. Baik, Bu. Ke semangat 45 Indrapura. Apa dengar suara saya? Gimana Mbak Reni? Jika Bu? ada yang mau menjawab, menunjuk siapa?
ke Putri. Oke, Putri bisa bantu menjawab. Tunjukkan suaranya. Dari tadi nggak ada yang gitu. Ya udah. Dilempar ke yang lain aja. Tiga kelaka. Tiga ini, tiga kelaka. Mbak Tiga kelaka, bisa dengar suara saya? Apa saya alihkan ke yang lainnya, Bu? Boleh, dialihkan yang lainnya. Ke Nindi. Oke, Mbak Nindi, bisa dengar suara Mbak Reni? Bisa menjawab Mbak Reni? Oke, kalau tidak ada yang mau menjawab, bisa diakhiri untuk kali ini, Mbak Reni. Baik, Bu. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk presentasi materi kali ini mungkin ditutup oleh Mbak Reni dengan materi purpose of class ya. Mungkin karena belum share materinya, kita tutup aja Zoom webinar kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.